warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Puja Ramadhani dengan NIM 17231033 dari Prodi Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Hari ini saya akan membuat video edukasi tentang murabaha dan skema konsumtif. Nah, dalam sistem keuangan syariah ini terdapat berbagai jenis akad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya yang paling populer dan sering diterapkan dalam pembiayaan konsumtif adalah akad murabaha. Jadi, apa sih akad murabaha itu? Mari kita bahas. Jadi, akad murabaha adalah bentuk jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli. Dalam konteks ini, perbankan syariah sering digunakan ketika nasabah ingin membeli suatu barang tetapi belum memiliki dana tunai. Bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu ke pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan. Nah, dasar hukum murabaha di Indonesia terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu, dasar hukum ini juga terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbolehkan jual beli selama dilakukan dengan jujur dan tanpa tipuan. Lalu, kompilasi hukum ekonomi syariah juga mengatur tentang keabsahan akad jual beli termasuk akad murabaha. Agar akad murabaha ini sah menurut syariah, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Jadi, penjual atau bank wajib jujur dalam menyebutkan harga pokok barang yang sebenarnya, dan margin keuntungan harus disepakati di awal akad ditandatangani. Barang ini yang dijual juga harus benar-benar dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, karena prinsip syariah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Selain itu, akad murabaha tidak boleh mengandung unsur riba, ghar, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Semua proses ini harus dilakukan dengan adil dan saling ridha. Dengan demikian, murabaha menekankan nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Mekanisme akad murabaha dalam bank syariah berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu. Selanjutnya, bank melakukan analisis dan verifikasi terhadap kelayakan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Setelah dinyatakan layak, bank akan membeli barang tersebut dari supplier atau pihak ketiga atas nama bank sendiri. Kemudian, bank menjual kembali barang itu kepada nasabah dengan harga jual yang sudah mencakup margin keuntungan. Nasabah lalu melakukan pembayaran baik secara tunai maupun dengan sistem angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. Jika dibandingkan dengan akad syariah lainnya, murabaha ini memiliki karakteristik yang membedakannya. Nah, apa sih yang membedakan akad murabaha ini dengan akad yang lainnya? Jadi, akad murabaha itu merupakan jual beli dengan margin keuntungan tetap, memiliki risiko yang lebih rendah, dan sangat cocok untuk pembiayaan konsumtif. Nah, berbeda dengan akad mudharabah yang merupakan kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Jadi, di mana risiko ini ditanggung oleh kedua belah pihak, jadi kayak ditanggung bersama-sama. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang akad murabaha, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang pembiayaan konsumtif. Jadi, pembiayaan konsumtif itu merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk kehidupan produktif seperti usaha. Contohnya yaitu kita membeli rumah, kendaraan pribadi, dan barang elektronik lainnya. Nah, karakteristik pembiayaan konsumtif ini antara lain bersifat individual, habis pakai, serta tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumtif ini meliputi tingkat pendapat masyarakat, daya beli, dan inflasi atau indeks harga konsumen. Lalu, skema pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah cukup sederhana dan mudah dipahami. Jadi prosesnya ini dimulai dari nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk barang tertentu. Kemudian bank ini menilai kelayakan nasabah. Setelah itu, bank membeli barang dari supplier sesuai permintaan dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, nasabah ini kemudian membayar harga jual tersebut secara angsuran selama periode tertentu. Melalui skema ini, nasabah mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus berutang uang secara langsung. Sementara bank memperoleh keuntungan yang halal dari margin penjualan. Jadi, murabahah ini juga memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan sistem kredit konvensional. Jadi, harga dan margin keuntungan itu ditentukan secara transparansi di awal akad sehingga nasabah mengetahui dengan jelas besaran pembayaran yang harus dilakukan. Nah, margin keuntungan ini bersifat tetap dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Pembayaran juga fleksibel, bisa dilakukan secara tunai atau dicicil sesuai kesepakatan. Selain itu, resiko pembiayaan ini lebih rendah karena tidak bergantung pada hasil usaha. Jadi, murabahah juga sepenuhnya bebas riba dan setiap transaksi ini dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Jadi, murabahah tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan, pasti ada aja masalahnya. Antara lain, kepemilikan barang yang belum jelas karena bank belum benar-benar membeli barang sebelum akad dilakukan. Lalu, keterlambatan pengadaan barang supplier dan kurangnya pemahaman baik dari nasabah maupun pegawai bank terhadap mekanisme murabahah. Selain itu, jika tidak dijalankan dengan benar, akad ini pasti berpotensi menyerupai sistem kredit konvensional. Nah, tadi sebelumnya kan sudah ada kayak kendalanya, permasalahannya. Sekarang gimana sih cara mengatasi berbagai kendala tersebut? Untuk cara mengatasinya itu diperlukan strategi dalam penerapan akad murabahah. Bank Syariah ini perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pelatihan dan sertifikasi agar lebih memahami prinsip syariah secara dalam. Nah, edukasi dan literasi kepada masyarakat ini juga perlu diperluas agar nasabah ini memahami perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pembelian, akad, serta pembayaran. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang akad murabahah dan skema pembiayaan konsumtifnya. Nah, di sini saya akan memberi satu contoh tentang perhitungan margin dan istilah pada akad murabahah. Misalnya Bank Syariah membeli sepeda motor seharga 15 juta rupiah, margin keuntungan ditetapkan 10%, nasabah membayar uang muka 2 juta dan sisanya dicicil 10 bulan. Hitunglah margin, harga jual, dan cicilan per bulan. Jadi, mencari margin 15 juta dikali 10% sama dengan 1.500.000. Jadi, untuk mencari harga jual 15 juta rupiah ditambah dari hasil margin yaitu 1.500.000. Jadi, harga jual sama dengan 16.500.000. Untuk mencari sisa 16.500.000 dari hasil harga jual dikurang dengan 2 juta rupiah sama dengan 14.500.000. Jadi cicilan 14.500.000 dibagi dengan 10 bulan yaitu sama dengan 1.450.000 per bulan. Nah, tadi kan sudah lihat video perhitungan margin dan cicilan akad murabahah. Nah, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa murabahah ini merupakan akad jual beli yang berlandaskan kejujuran, transparansi, dan keadilan, serta menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan konsumtif perbankan syariah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang akad murabahah dan skema pembiayaan konsumtif dapat menambah wawasan kita semua tentang ekonomi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.